Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur sebuah film yang mengharukan sob, tentang perjuangan seorang ibu dalam menyelamatkan anak satu-satunya yang diculik oleh mafia kejam pengedar obat terlarang dan juga perdagangan manusia. Dan menariknya lagi sob, sang ibu bukanlah wanita sembarangan, melainkan seorang mantan agen pasukan khusus dengan skill bertarung di atas rata-rata. Karena itulah sepanjang film ini, sobat-sobat bakal disuguhkan dengan serangkaian adegan pertarungan yang beradrenalin sob. Oke sob, daripada bikin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Kikimora yang sedang membeli beberapa kaleng minuman di sebuah minimarket. Dan sepulangnya dari minimarket, tanpa sengaja Kikimora melewati dua orang gadis remaja yang sedang diganggu oleh beberapa orang pemuda yang merupakan gangster di area tersebut. Kikimora pun menegur para gangster itu dan memintanya untuk berhenti mengganggu para gadis. Namun para gangster yang merasa terusik dengan keberadaan Kikimora malah balik menggoda Kikimora, bahkan hendak melecehkannya. Lalu saat mereka mulai mendekati Kikimora, tiba-tiba akhirnya perkelahian mereka pun terhenti setelah terdengar suara sirine dari mobil polisi. Lalu keesokan harinya, kita pun diperlihatkan kepada aktivitas keseharian dari Kikimora yang bekerja di sebuah tempat daur ulang mobil rongsok. Setelah seharian bekerja, Kikimora pun pulang ke rumah dan melalui malamnya dengan kesendirian. Karena setelah suaminya tewas dihabisi oleh para mafia, Kikimora terpaksa hidup menyendiri demi bisa bersembunyi dari konflik masa lalunya. Bahkan anak satu-satunya pun dia titipkan di sebuah panti hingga diadopsi oleh sebuah keluarga 17 tahun yang lalu. Namun meski begitu sob, Kikimora tetap memantau putranya itu dari kejauhan. Dan inilah anak kandung Kikimora yang kini sudah beranjak dewasa dan dia bernama Max. Malam itu Max pulang ke rumahnya. Dan ternyata sob, orang tua angkat Max sudah mempersiapkan sebuah kejutan untuk ulang tahun Max yang ke-17. Kikimora yang sedang memantau putranya itu tentu saja merasa haru dan sedih di saat yang bersamaan. Karena dirinya tidak bisa memeluk dan mengucapkan selamat atas putranya yang kini sudah berusia 17 tahun. Dan saat Kikimora terlarut dalam kebahagiaan putranya itu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan seorang pria bernama Igor yang merupakan sahabat Kikimora sekaligus bawahannya dulu saat bertugas. Namun kini Igor bekerja sebagai intel di kepolisian. Igor yang mengetahui masa lalu Kikimora pun menyarankannya untuk berhenti memantau Max, karena itu hanya akan menambah beban kesedihan bagi Kikimora saja. Kemudian Igor pun membawanya ke sebuah makam, di mana dalam batu nisan itu tertulis atas nama Mayor Nina Nowak. Dan Igor pun mengingatkan Kikimora jika keberadaan makam itu adalah atas keputusannya sendiri. Maka Kikimora harus rela menerima apapun konsekuensinya. Jadi sob, Mayor Nina Nowak ternyata adalah Kikimora itu sendiri yang terpaksa memalsukan kematiannya demi bisa bersembunyi dari para mafia yang selama ini memburu dirinya serta mengincar anaknya. Lalu sepulangnya Kikimora ke rumah, dia pun lanjut memantau putranya itu dengan stalking media sosialnya Max. Dan melihat kebahagiaan Max di tengah pengasuhan orang tua angkatnya itu, Kikimora terlihat senang karena putranya mendapatkan orang tua angkat yang sangat menyayangi Max. Lalu di saat yang bersamaan, terlihat Max dengan skateboardnya sedang menuju ke suatu tempat. Namun tiba-tiba lalu keesokan paginya, saat Kikimora melihat postingan Max, dia pun terkejut karena ternyata postingan terakhir Max dipenuhi oleh chat dari teman-temannya yang membahas tentang hilangnya Max. Seketika itu sob, Kikimora pun segera meluncur untuk menemui Igor. Dan setelah bertemu Igor, Kikimora pun memberitahunya jika Max telah hilang. Dia pun meminta Igor untuk mencari informasi terkait hasil investigasi dari pihak kepolisian.
Namun Igor menolak sebab ia bukanlah di bidang penyelidikan sehingga tidak punya wewenang dalam hal itu. Igor juga mencoba menenangkan Kikimora agar tidak terlalu khawatir karena bisa saja semalam Max mabuk dan takut untuk pulang ke rumah sehingga dia pun menginap di rumah salah satu temannya. Namun Kikimora meragukan hal itu dan tetap meminta Igor untuk memberitahu dirinya terkait informasi keberadaan Max. Kemudian secara diam-diam Kikimora pun mendatangi rumah orang tua angkat Max untuk mencari beberapa petunjuk. Karena saat itu orang tua angkat Max sedang berada di kantor polisi untuk melaporkan kasus hilangnya Max, Kikimora pun jadi leluasa untuk masuk dan memeriksa ke dalam kamar Max. Namun sayangnya sob, di sana Kikimora tidak berhasil menemukan petunjuk apapun. Sampai akhirnya orang tua angkat Max pun datang dan Kikimora pun segera bersembunyi sehingga mereka tidak menyadari keberadaan Kikimora di sana. Lalu keesokan paginya, terlihat Igor menemui Kikimora untuk memperlihatkan sebuah barang bukti berupa ponsel milik Max yang ditemukan polisi di TKP penculikan. Dan di dalam ponsel tersebut terdapat sebuah pesan suara yang sengaja dibuat oleh si penculik yang mengaku bernama Dusan Dragan, anak dari seorang bos mafia yang dulu dihabisi oleh Nina Nowak. Dalam rekaman itu Dusan Dragan mengatakan karena dia tidak bisa menemukan Nina Nowak atau Kikimora, maka dia pun menculik anaknya untuk dihabisi sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya. Mendengar itu Kikimora pun heran, kenapa Dusan Dragan bisa tahu jika Max adalah anak Kikimora. Padahal seharusnya yang mengetahui rahasia itu hanyalah Igor dan Kikimora saja. Lalu di malam harinya, terlihat Igor yang sedang mengikuti rapat bersama para intelijen membahas tentang seorang wanita yang dikenal dengan sebutan The Pretty. Selain menjabat sebagai seorang diplomat, dia juga merupakan bos mafia yang menjalankan bisnis pencucian uang, peredaran obat terlarang, dan juga perdagangan manusia. Dalam menjalankan aksinya itu, The Pretty memiliki tangan kanan yang bernama Volto, seorang psikopat kejam yang bertanggung jawab menyimpan semua uang The Pretty. Volto juga memiliki tangan kanan bernama Titus yang bertugas mengawasi bisnis perdagangan manusia. Sedangkan untuk peredaran obat terlarang dipegang oleh pria bernama Baton. Lalu setelah rapat selesai, Igor pun kembali menemui Kikimora untuk menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian saat Max sedang diculik oleh anak buah Volto. Dan dari rekaman itu, Igor menduga jika Dusan Dragan telah membayar Volto untuk menculik Max. Namun Igor tidak tahu di mana keberadaan Max saat ini. Lalu saat Kikimora melihat mobil yang digunakan saat menculik Max, dia menemukan sebuah petunjuk pada mobil itu yang bertuliskan nama dari sebuah restoran. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Volto yang sedang dihubungi oleh Dusan Dragan. Volto pun melaporkan jika dia telah berhasil menangkap Max. Mendengar itu, Dusan Dragan pun mengatakan jika dia akan membayar sebanyak 30% terlebih dahulu, sedangkan sisanya akan diberikan jika Max sudah benar-benar diantarkan. Lalu, scene pun berpindah ke sebuah restoran di mana di sana terlihat Baton yang sedang menghajar anak buahnya sendiri karena tidak memenuhi target penjualan. Namun tiba-tiba Kikimora sudah berdiri di belakang Baton dan langsung menanyakan tentang keberadaan Max. Merasa diremehkan, Baton pun langsung menyerang Kikimora hingga inilah yang terjadi. Setelah Kikimora berhasil menghabisi anak buah Baton, dia pun kembali menanyakan tentang keberadaan Max. Karena ketakutan, akhirnya Baton pun memberitahu jika Max sedang disekap di markas Titus yang merupakan orang kepercayaan Volto. Kemudian scene pun berpindah kepada markas Titus, di mana saat itu terlihat Titus sedang mengawasi anak buahnya menggiring orang-orang yang akan mereka jual. Dan ternyata sob, di sana sudah ada Kikimora yang terlihat sedang mencari keberadaan Max. Namun karena Max tidak juga ditemukan, akhirnya Kikimora pun membrutal dengan menghajar Titus dan anak buahnya. Setelah memenangkan pertarungan, akhirnya Kikimora pun berhasil menemukan keberadaan Max. Namun tiba-tiba kemudian Titus pun segera menghubungi Volto dan melaporkan adanya penyerangan yang telah dilakukan oleh seorang wanita.
Lalu di saat yang bersamaan, Kikimora yang sudah tersadar berusaha membuka ikatan tangannya dengan memanfaatkan paku yang ada di sana. Dan tak lama kemudian, Volto dan anak buahnya pun telah tiba di markas Titus dan langsung menuju ke tempat Max dan Kikimora disekap. Namun setibanya di sana, mereka pun terkejut karena ternyata Max dan Kikimora sudah berhasil melarikan diri. Volto yang kesal pun akhirnya menghabisi Titus dengan cara menyetrumnya sob. Kemudian Volto pun menghubungi atasannya, yaitu The Pretty, dan melaporkan tentang adanya seorang wanita yang telah mengobrak-abrik salah satu markasnya. Volto juga mengirimkan rekaman CCTV yang memperlihatkan saat Kikimora menghabisi para anak buah Volto. The Pretty pun kemudian meminta bantuan putranya untuk memeriksa rekaman CCTV yang telah dikirim oleh Volto. Lalu saat The Pretty memeriksa rekaman itu, dia pun terkejut saat melihat jika wanita yang telah menghabisi anak buah Volto adalah Kikimora. Itu berarti sob, The Pretty tahu siapa sebenarnya Kikimora. Dan karena mengetahui jika Kikimora masih hidup, akhirnya The Pretty pun memerintahkan para agen mata-mata untuk menemukan keberadaan Kikimora. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Kikimora yang sedang membawa Max ke sebuah tempat rahasia yang merupakan tempat persembunyiannya saat keadaan darurat. Di sana Kikimora pun membuatkan makanan untuk Max. Namun sayangnya sob, Max malah menolaknya dan mempertanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia diculik dan siapa orang-orang yang telah menculiknya. Max juga mempertanyakan tentang Kikimora dan kenapa dia tidak langsung dipulangkan saja ke rumah orang tua angkatnya. Melihat sikap putranya itu, Kikimora pun hanya bisa terdiam tanpa memberi jawaban apapun. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan Igor yang sedang membujuk anak perempuannya untuk mau tinggal bersama di rumahnya. Namun karena kondisi Igor yang pas-pasan, putrinya itu lebih memilih untuk tinggal bersama sang ibu. Dan saat ibunya datang untuk menjemput, seketika itu putri Igor pun segera pergi meninggalkan Igor sendirian. Setelah kepergian putrinya itu, Igor yang sedang merasa kesal pun tiba-tiba mendapatkan telepon dari Kikimora yang meminta Igor untuk memberitahu orang tua angkat Max jika anaknya sekarang sedang bersama Kikimora di tempat rahasia, tempat yang hanya diketahui oleh Igor dan Kikimora saja. Meski saat itu kondisi Igor sedang tidak baik-baik saja, namun entah kenapa Igor selalu saja menuruti perkataan Kikimora. Lalu beberapa jam kemudian, ketika Kikimora sedang tertidur, ia seperti mendengar suara Max yang sedang menelpon orang tua angkatnya. Seketika itu, Kikimora pun segera merampas ponselnya dan kemudian menghancurkan ponsel tersebut. Karena sebelumnya, Kikimora sudah memperingatkan Max untuk tidak menghubungi orang tua angkatnya. Karena telepon orang tua angkat Max pasti sudah disadap. Max yang tidak terima dengan perlakuan Kikimora pun malah ngamuk dan memaksa Kikimora untuk mengeluarkan dirinya dari tempat itu. Kikimora yang tidak tega melihat kondisi anaknya tersebut, akhirnya dengan terpaksa memberitahu Max jika sebenarnya ia adalah ibu kandung Max. Sedangkan ayah kandung Max sendiri telah tewas dihabisi oleh para mafia. Bahkan saat itu, mereka juga mengincar Kikimora dan juga mengincar Max yang saat itu masih bayi untuk mereka habisi. Oleh karena itulah, demi keselamatan Max, Kikimora pun memalsukan kematiannya dan terpaksa menitipkan Max kecil ke panti asuhan sampai diadopsi oleh orang tua angkatnya yang sekarang. Kikimora pun memberikan sebuah kotak yang berisikan bukti-bukti kebenaran dari perkataannya itu. Namun, saat Max hendak membuka kotaknya, tiba-tiba setelah berhasil menghabisi dua anak buah Volto, Kikimora pun meminta Max untuk tetap bersembunyi, sedangkan dirinya akan berusaha untuk keluar dan menyerang balik. Karena lengan Kikimora sempat tertembak, dia pun berusaha lari menjauh dari Max dengan memancing semua anak buah Volto ke sebuah basement. Sementara itu, Max yang sedang bersembunyi membuka kotak yang sebelumnya diberikan oleh Kikimora. Max pun jadi tahu jika nama asli Kikimora adalah Nina Nowak.
seorang mayor pasukan khusus yang dulu ditugaskan untuk memberantas para bos mafia dan telah berhasil menghabisi ayahnya Dusan Dragan. Lalu kita pun kembali diperlihatkan kepada Kikimora yang sedang berjuang menghadapi para anak buah Volto. Dan setelah Kikimora berhasil menghabisi Volto beserta anak buahnya, saat itu terlihat Max yang terkejut melihat ibunya yang baru saja menghabisi Volto. Karena merasa takut, akhirnya Max pun memilih kabur dan pulang ke rumah orang tua angkatnya. Namun saat di perjalanan, sayangnya Max berhasil tertangkap oleh anaknya The Pretty. Lalu di saat yang bersamaan, terlihat para polisi yang sedang menyita semua uang The Pretty yang disembunyikan di rumah Volto. Dan saat itu terlihat juga ada putra The Pretty yang telah datang terlambat sehingga hanya bisa mengawasi para polisi itu dari kejauhan. Lalu keesokan paginya, Kikimora pun mendatangi orang tua angkat Max untuk memastikan jika Max sudah pulang ke rumah. Namun orang tua angkat Max menjawab jika saat ini Max belum juga pulang. Ibu angkat Max pun bermaksud untuk menghubungi polisi. Namun Kikimora mencegahnya karena itu hanya akan memperparah keadaan saja. Lalu beberapa saat kemudian, Kikimora mendapatkan sebuah telepon yang ternyata itu adalah The Pretty yang bermaksud untuk membuat kesepakatan. The Pretty berjanji akan melepaskan Max dengan syarat Kikimora harus mengembalikan semua uang yang semalam disita oleh para polisi. Dan demi keselamatan Max, akhirnya Kikimora pun menyanggupi kesepakatan itu. Kemudian Kikimora pun segera pergi menemui Igor dan memintanya untuk memberikannya akses menuju ruang penyitaan tempat uang The Pretty disimpan oleh para polisi. Mendengar itu, Igor pun menolak karena tempat tersebut dijaga ketat oleh para polisi dan pastinya Kikimora tidak mungkin bisa masuk ke dalam sana. Namun karena Kikimora terus memaksa, pada akhirnya Igor pun menurutinya dan akan memberikan cetakan kunci duplikatnya saja. Lalu saat Kikimora hendak pergi, tiba-tiba dan ketika tersadar, ternyata Kikimora sudah berada di dalam mobil yang berisikan semua uang milik The Pretty yang sebelumnya disita polisi. Jadi ternyata sob, para polisi yang telah mengambil uang tersebut adalah Igor dan teman-teman intelijen korupnya. Dan semua ini adalah rencana Igor untuk bisa menguasai uang The Pretty dengan cara memanfaatkan Kikimora. Igor sengaja menyamar sebagai sosok Dusan Dragan dan menculik Max dengan melibatkan para mafia bawahannya The Pretty dengan maksud untuk memancing kemarahan Kikimora agar Kikimora memburu para mafia tersebut seperti yang pernah dilakukannya dulu ketika membantai para mafia yang dipimpin oleh ayahnya Dusan Dragan. Sementara Igor sendiri dan teman-temannya bisa dengan leluasa merampok uang milik The Pretty. Lalu setelah semuanya terungkap, Igor pun menyuruh beberapa rekannya untuk segera menghabisi Kikimora. Lalu saat mereka hendak menggali kuburan untuk Kikimora, dengan cerobohnya mereka malah memberikan skop itu dan menyuruh Kikimora untuk menggalinya sendiri. Lalu saat Igor berbincang dengan salah satu rekannya, tiba-tiba ternyata sob, Kikimora berhasil lepas dan kini hendak memburu Igor. Singkat cerita, Kikimora pun mendatangi markas The Pretty sambil membawa sisa uang yang sebelumnya berhamburan. Karena uang yang dibawa Kikimora hanya tinggal beberapa kantong saja, The Pretty pun hendak menghabisi Kikimora. Namun setelah berpikir sesaat, The Pretty pun mengurungkan niatnya dan malah melepaskan mereka berdua. Sepertinya sob, The Pretty tidak mau mengambil resiko dengan mencoba menghabisi Kikimora. Karena jika dia gagal, justru malah Kikimora lah yang akan balik menghabisi mereka semua. Dan kini Kikimora pun segera membawa Max untuk diantar pulang ke rumah orang tua angkatnya. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba rupanya sob, Igor yang tidak terima karena semua uangnya diambil Kikimora mencoba untuk menghabisinya. Namun untungnya dalam tabrakan itu mereka berhasil selamat. Tapi sayangnya
Igor tetap memburu mereka hingga inilah yang terjadi. Singkat cerita, akhirnya Kikimora pun berhasil membawa Max pulang ke rumahnya. Dan dengan berat hati, Kikimora pun mengembalikan Max kepada orang tua angkatnya. Sedangkan Kikimora segera pergi dari sana dengan memendam kesedihan yang mendalam. Lalu beberapa hari kemudian, terlihat Kikimora yang sedang bersiap untuk menerima tamu. Dan ternyata sob, itu adalah Max yang datang mengunjungi Kikimora. Max pun berjanji jika dia akan terus mengunjungi Kikimora yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Sedangkan di tempat lain, diperlihatkan Igor yang sedang diadili oleh pihak intelijen untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan sepertinya sob, Igor akan ditahan dengan waktu yang sangat lama. Sedangkan dari sosok Kikimora ini, kita bisa mengetahui jika memang seperti itulah sob kasih sayang seorang ibu yang rela mengorbankan kebahagiaan dirinya demi keselamatan anaknya. Bahkan sob, disadari atau tidak, seorang ibu sudah mencurahkan kasih sayang pada anaknya bahkan sebelum anaknya lahir. Kapan lagi sob kamu menemukan seorang manusia mulia yang meskipun dia selalu kamu sakiti, tapi dia tetap menyayangi dan tetap peduli padamu? Itulah ibumu sob. Bahkan ketika kamu sudah dewasa pun, tidak ada yang lebih memahami dirimu kecuali ibumu. Tidak ada yang lebih memahami penderitaanmu kecuali ibumu. Maka wajar jika Allah memerintahkan kita untuk selalu menghormati orang tua, terutama ibu. Allah menyuruh kita untuk senantiasa menjaga sikap, perbuatan, bahkan menjaga ucapan di depan ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Itu sob.